Halo Sobat Kuliner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin share cara membuat roti bantal sederhana yang terinspirasi dari odading Mang Oleh yang sedang viral di Bandung. Hasil yang kita dapatkan seperti ini, jadi dia akan garing di luar tapi lembut di bagian dalam. Proses pembuatannya juga sangat sederhana dan bahan-bahannya bisa kita peroleh di warung terdekat kita. Yang pertama saya menggunakan air hangat, ini 100 ml yang saya pakai. Yang kedua saya menggunakan gula pasir, ini 5 sendok makan. Yang ketiga ragi instan 1 sendok teh. Yang keempat telur 1 butir, ini ukuran yang kecil. Yang kelima, minyak goreng 3 sendok makan saja yang saya pakai. Ini fungsinya untuk mencegah supaya tidak lengket. Sedangkan untuk bahan tepungnya, saya menggunakan tepung segitiga 20 sendok makan. Dan juga saya menambahkan garam setengah sendok teh. Mau tahu seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Pertama saya akan menyiapkan dulu air hangat 100 ml. Kemudian saya akan menuangkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan ke dalam air. Kemudian saya akan mengaduknya dengan menggunakan whisker. Lalu saya akan menambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh dan ini akan saya diamkan selama 30 menit. Jika sudah, saya akan memasukkan telur 1 butir. Kemudian saya akan mengaduknya kembali dengan menggunakan whisker sampai tercampur secara merata. Lalu saya akan menambahkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Ini fungsinya untuk mencegah supaya adonan tidak lengket. Selanjutnya saya akan menyiapkan adonan keringnya. Di sini saya menggunakan takaran sendok. Jadi saya akan menghitungnya sampai ke 20 hitungan. Jadi totalnya adalah 20 sendok makan atau setara dengan 250 gram. Kemudian saya akan memasukkan garam setengah sendok teh. Lalu saya akan mengaduknya sampai tercampur secara merata. Selanjutnya saya akan menuangkan adonan cair ke dalam adonan kering. Ini saya lakukan secara bertahap supaya bisa mendapatkan tekstur yang kita inginkan. Saya cukup mengaduknya dengan sendok seperti ini, jadi tidak perlu diuleni. Jika dihitung waktunya, proses ini membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Tuang kembali adonan secara bertahap. Aduk kembali dengan sendok. Dan yang terakhir, tuang adonan yang keempat dan aduk hingga setengah kalis. Jika sudah tidak lengket saat dipegang, berarti ini sudah cukup. Kemudian saya akan menutupnya dengan menggunakan plastik wrap. Dan ini akan saya diamkan selama kurang lebih 2 jam hingga adonan mengembang. Setelah 2 jam, adonan sudah mulai mengembang dan saya akan kempeskan adonan tersebut dan memastikannya bahwa ini tidak lengket di tangan. Jika masih lengket, Sobat Kuliner bisa menggunakan minyak goreng yang dioleskan ke telapak tangan. Proses selanjutnya adalah menipiskan adonan. Di sini saya menaburkan tepung supaya tidak lengket saat ditipiskan nanti. Saya menggunakan rolling pin kayu untuk menipiskan adonan. Taburi dengan tepung jika dirasa masih lengket.
Tipiskan adonan hingga seukuran 1 atau maksimum 1,5 cm. Jadi jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Kemudian saya akan memotong adonan tersebut. Saya menggunakan pisau dengan posisi terbalik seperti ini. Saya akan membaginya menjadi 8 hingga 12 potong. Untuk ukuran ini soal selera. Kalau mau dibuat rapi, ujungnya bisa dipotong kembali. Kemudian saya akan menyiapkan penggorengannya. Dan saya akan menuangkan minyak, kira-kira adonan nanti bisa mengambang. Nyalakan kompor dengan api kecil atau mendekati sedang. Tunggu hingga minyaknya panas. Jika minyak sudah panas, lanjutkan menggoreng dengan memasukkan satu persatu adonan yang sudah kita potong. Ini tujuannya adalah agar tidak menempel antara satu dengan yang lain. Akhirnya saya memotongnya menjadi 12 bagian supaya besarnya bisa seragam. Hal yang perlu diingat adalah jangan buru-buru dibalik ya sobat kuliner. Tunggu atau pastikan hingga dia benar-benar matang. Ini saya lakukan kurang lebih selama 15 menit pertama. Setelah 15 menit pertama baru saya akan membaliknya. Hati-hati supaya minyak tidak sampai terciprat atau melukai kita. Goreng selama 15 menit kedua, jadi total waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit. Jika sudah kecoklatan seperti ini, berarti dia sudah mulai matang baik luar maupun dalam. Kemudian saya akan mengangkatnya dan meniriskannya satu persatu. Dan pastikan jangan lupa matikan kompor. Selanjutnya saya akan menyiapkan piring saji. Setelah ditiriskan, pindahkan ke piring saji dan pastikan sudah tidak ada minyak yang tersisa. Hidangan ini nikmat dikonsumsi selagi masih hangat. Nah, ini dia odading yang lagi viral itu. Odading Mang Oleh. Mari kita review. Teksturnya renyah di luar, tapi lembut di bagian dalam. Seperti ini, lembut sekali kan? Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah di luar, lembut di dalam. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, share ke sosial media kalian, dan jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliner.